agar jualan di Facebook Marketplace itu jadi efektif, ada beberapa tips yang bisa saya bagikan di sesi ini. Nah, apa saja Mas agar jualan kita di Facebook Marketplace itu bisa efektif dan bisa dapat penjualan dari sana? Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Store itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting di Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Nah, yang pertama, pastikan teman-teman pasang foto yang berkualitas. Ini standar banget sih, dimanapun jualannya itu pastikan foto yang dipakai berkualitas. Baik itu nanti teman-teman pakai Shopee, Tokopedia, pakai Bukalapak, Lazada, ataupun pakai punya fitur WA bisnis, punya profil, punya katalog di sana, pastikan fotonya berkualitas. Upayakan backgroundnya, jika memungkinkan, itu backgroundnya yang bersih. Tidak harus putih ya. Tidak harus putih, tergantung produknya, tergantung teman-teman mau looks produknya seperti apa. Yang jelas upayakan backgroundnya yang bersih. Yang kedua, pastikan teman-teman itu pakai foto-foto yang beresolusi tinggi jika memungkinkan. Ya minimal kalau di Facebook Marketplace itu resolusinya di angka 960 kali 720 pixel. Terus karena si Facebook Marketplace itu mirip dengan Tokopedia, mirip dengan Bukalapak yang kita bisa mengupload banyak gambar di sana. Itu teman-teman bisa upload gambar atau fotonya dengan berbagai macam sudut atau sisi, atau aku bilang pengambilan foto lah. Agar apa sih Mas? Ya tujuannya agar yang mau nyari, yang mau ngepoin produk teman-teman itu dapat lebih detail gambarnya. Terus ini yang banyak terjadi nih, yang aku masih sering temui. Jadi kalau jualan di Facebook Marketplace itu ada beberapa yang dia satu postingan, satu listing itu untuk banyak produk. Nah, itu salah teman-teman. Misalnya punya baju desainnya sama tetapi punya warna yang berbeda, harusnya teman-teman posting per masing-masing warna. Jangan ditumpuk di satu listingan. Buat apa? Ya yang pertama tentu saja memvariasikan jualan kita di Facebook Marketplace. Yang kedua, agar masing-masing postingan ini optimasinya jalan. Semakin banyak postingan kan potensi untuk optimasi si postingan menjadi naik itu kan tinggi dibandingkan kita hanya posting di satu produk. Jadi meskipun misalnya nih teman-teman punya dompet kayak gini, tapi warnanya ada yang coklat, hitam, merah, atau warna yang lain, krem, agak kecoklatan kayak gitu. Nah, pastikan diposting satu persatu. Jangan ditumpuk di satu produk. Terus berikutnya, jika ada efek atau defect yang rusak, tunjukkan dan jelaskan secara rinci. Jika memang teman-teman itu misalnya jualan produk bekas atau produk second, itu kan biasanya ada yang lecet-lecet. Kayak tempo hari aku beli meja studio ini yang aku pakai, itu aku beli secondan tapi memang masih bagus. Nah, dia kasih keterangan di postingannya bahwasanya ini adalah meja pernah dipakai buat ini, lecet di beberapa tempat, tetapi tidak mengurangi atau tidak mengganggu struktur dari mejanya. Secara kekuatan, kualitas masih kuat seperti baru. Hanya saja beberapa cat di meja itu terkelupas. Nah, artinya yang mau beli itu sudah punya gambaran bahwasanya yang meja yang mau dia dapatkan ketika nanti jadi beli yang adalah kondisinya seperti ini. Dia harus mengeluarkan budget ketika mau dicat lagi kira-kira berapa. Nah, dia sudah punya gambaran untuk itu. Terus hindari stok foto.
upayakan gunakan foto sesuai dengan barangnya. Artinya pakailah foto-foto asli. Mas, kalau aku reseller gimana? Nah, kalau reseller ya mintalah foto-foto yang memang mencerminkan real produknya. Maksudnya stok di sini ya bukan bukan editan, bukan ya intinya dia bisa menggambarkan kondisi si barang itu. Misalnya teman-teman itu punya barang yang kecil, nah itu upayakan ada pembandingnya. Misalnya biar orang tahu bahwasanya ketika saya beli produk ini ukurannya seberapa sih. Karena tidak sedikit yang pada akhirnya kecewa soal hal ini. Tempo hari saya nyari mini studio untuk foto produk. Saya pikir itu gede dengan ukuran sekitar 60 sentian lah. 60 cm kali 60 cm kali 60 cm square kayak gitu. Nah, rupanya pas dateng itu hanya berukuran 20 cm. Ya, saya kaget dong, loh, kok segini ya rupanya. Sepertiganya daripada yang saya asumsikan. Karena sekali lagi belum tentu saya ini membaca full deskripsi, belum tentu calon konsumen itu membaca full deskripsi. Nah, ini rata-rata orang Indonesia memang ketika sudah cocok dengan gambarnya, deskripsinya sok itu ditinggalkan, tidak dibaca secara utuh, padahal di sana sudah dikasih keterangan. Nah, kalau mau komplain juga di deskripsi sudah ada, itu artinya salah pembeli gitu. Waktu itu artinya saya yang salah. Maka dari itu teman-teman bisa ketika memang barangnya perlu dikasih pembanding dimensinya, ya kasih pembanding misalnya dengan menyandingkan yang namanya penggaris atau menyandingkan produk yang lain agar tahu nih posisi atau porsi dimensi si produk itu seberapa. Nah, ini untuk foto standar banget. Pokoknya kalau jualan di digital, bikin portofolio, bikin katalog, pastikan kualitas fotonya yang baik. Nah, yang kedua, sebelum kita jualan, pastikan teman-teman itu riset kata kunci dulu. Karena sekali lagi, seperti yang saya katakan tadi, si Facebook Marketplace ini optimal bekerja ya, algoritmanya itu bekerja berdasarkan kata kunci. Jadi kalau teman-teman nyari di Facebook Marketplace dengan kata kunci batik kayak gitu ya, maka nanti akan muncul banyak batik. Nah, pertanyaannya yang berada di urutan atas itu punya siapa? Karena kalau produk teman-teman itu dicari muncul tetapi tidak ada di urutan atas, ya dia akan tenggelam, akan apa ya? Nggak ada yang melirik. Karena lagi-lagi karena dia prinsipnya pencarian, yang biasa dikepoin oleh calon pembeli itu adalah produk-produk yang berada di urutan atas atau minimal di halaman pertama lah. Dia nggak perlu scroll ke bawah sampai panjang. Nah, upayakan produk teman-teman itu masuk ke urutan atas. Dengan cara apa? Pastikan kata kuncinya di reset dulu. Nah, contoh cara meriset kata kunci ya. Teman-teman bisa masuk ke Facebook Marketplace. Di sana silakan ketik aja beberapa kata kunci yang memang teman-teman mau bidik. Misalnya ini saya contohkan baju batik. Nah, baju batik ini akan muncul banyak nih. Kita cari dulu dari mulai abjad A, baju batik, spasi A gitu, dia muncul apa. Nah, yang kata kunci yang muncul di sana itu rekomendasi namanya. Kata kunci yang muncul di rekomendasi di Facebook Marketplace itu artinya kata kunci tersebut adalah kata kunci yang ada pencarinya. Jadi memang real ada yang nyari dengan kata kunci tersebut. Kalaupun teman-teman mau jualan pakai kata kunci tersebut, sudah pasti ada yang nyari. Mas, jumlahnya gimana yang nyari? Nah, memang jumlahnya ketika kita riset kata kunci lewat Facebook Marketplace ini tidak bisa kita ketahui. Kita hanya saja si Facebook Marketplace akan memberikan rekomendasi kata kunci yang memang dicari orang. Terus misalnya sudah, teman-teman ketik lagi baju batik B. Nah, nanti muncul rekomendasi apa? Nah, yang C rekomendasinya muncul yang apa? Nah, teman-teman ketika sudah riset kata kunci, teman-teman bikin bank kata kunci. Bank kata kunci ini buat apa sih, Mas? Fungsinya kalau kita mau jualan, kalau kita mau upload produk, kita bisa pakai 1-2 kata kunci yang memang sudah dalam list kita.
agar ya kita sudah ngerti nih bidikan kata kunci kita tuh apa aja. Nah, selain riset dengan Facebook Marketplace, teman-teman juga bisa riset dengan tool yang lain sebetulnya. Misalnya teman-teman bisa buka Google, ketik aja kata kunci di sana. Itu nanti formatnya sama dengan si Facebook Marketplace. Si Google akan memberikan rekomendasi beberapa kata kunci yang biasa dicari di sana. Nah, ketika itu muncul, artinya kata kunci tersebut sudah pasti ada yang nyari. Sekali lagi, pokoknya kalau masuk ke Google, ngetikin kata kunci, atau masuk ke Facebook Marketplace, ngetikin kata kunci, di sana ada beberapa yang muncul, itu artinya udah otomatis ada yang nyari. Hanya saja sekali lagi, kita nggak tahu nih jumlahnya berapa. Nah, untuk mengetahui jumlah perkiraan yang nyari di Facebook Marketplace itu berapa, teman-teman bisa pakai tool tambahan punya si Ubersuggest, punya si Neil Patel, Ubersuggest namanya. Teman-teman buka Ubersuggest, ketikkan aja kata kunci di sana. Nanti teman-teman akan dapat gambaran bahwasanya kata kunci A, misalnya baju batik anak, itu dalam sebulan yang nyari berapa, volumenya berapa. Dengan mengetahui jumlah si kata kunci yang dicari orang, misalnya jumlahnya sekian, itu artinya kita tahu potensi marketnya ada berapa. Nah, apakah itu data real? Sebetulnya kalau Ubersuggest ini yang gratisan ya, itu baru perkiraan aja. Kalau mau data real ya teman-teman bisa pakai beberapa tool yang aku bilang yang berbayar. Tetapi jangan khawatir, kalaupun teman-teman hanya pakai yang gratis, itu pun sudah membantu, sangat membantu. Saya pun kalau lagi riset kata kunci untuk YouTube, untuk Facebook Marketplace, untuk website, untuk aplikasi, itu semuanya basisnya masih pakai yang gratisan, dan itu masih worth it untuk digunakan. Yang penting adalah setelah teman-teman riset, jangan lupa itu dicatat, bikin bank kata kunci, karena ini penting ketika nantinya teman-teman posting produk, teman-teman bisa tinggal cek aja listnya, produk yang ini mau aku pakai kata kunci yang mana, produk yang ini aku mau pakai kata kunci yang mana, dan yang pasti adalah kata kunci yang masih relevan ya. Jangan sampai teman-teman jualannya batik nih, tapi kata kuncinya adalah misalnya motor atau kendaraan, itu kan nggak nyambung. Pastikan kata kuncinya masih relevan dengan produk yang teman-teman jual. Misalnya jualan batik pria, tetapi kata kuncinya misalnya kata kuncinya membidik batik wanita, apakah bisa masuk? Masih memungkinkan, bisa dikerjakan. Karena sekali lagi yang penting adalah ketika orang nyari batik itu, si produk kita bisa muncul di atas. Nah, selain riset kata kunci, teman-teman bisa juga riset yang namanya tempat jualannya. Karena lagi-lagi, selain produk yang kita jual, selain kata kunci yang kita gunakan, tempat jualan itu ngaruh. Kalau kita jualan di tempat yang memang nggak ada yang butuh, ya nggak akan laku. Kayak misalnya teman-teman jualan kemarin kalau nggak salah itu iPhone ya, iPhone dengan harga yang mahal dijual di pinggir jalan, di trotoar. Nah, pertanyaannya laku? Ya mungkin 1-2 laku, tetapi pasti itu akan menggerus dari brandnya itu sendiri, karena frame-nya iPhone kan produk-produk yang dalam tanda kutip mahal, harusnya tempatnya tidak ada di sana. Nah, hal-hal seperti itu juga berlaku dengan ketika teman-teman jualan di Facebook Marketplace. Pastikan riset dulu bahwasannya kota mana atau daerah mana yang sebetulnya pencarian terhadap produkku itu banyak. Nah, cara risetnya teman-teman bisa pakai tool yang namanya Google Trend. Nah, buka aja trend.google.com. Nanti di sana ada pilihan negaranya mana. Pilih Indonesia tentu saja. Durasi yang mau kita riset itu durasinya berapa hari terakhir. Misalnya 30 hari terakhir, 60 hari terakhir, atau 90 hari terakhir. Jangan terlalu lama, karena basicnya kan kita pengennya ngelihat tren nih. Ngelihat tren dalam jangka waktu beberapa hari terakhir atau 1 bulan terakhir misalnya. Nah, ketikin kata kunci yang mau diriset. Misalnya baju batik anak.
Nah, baju batik anak itu yang nanti di Google Trend itu akan menunjukkan beberapa indikator, salah satunya indikator wilayah. Nah, teman-teman cek di wilayah mana yang pencariannya itu baik atau bagus. Nah, teman-teman, ini saya contohkan untuk beberapa kota ya. Saya lupa ini pas ngetik kata kunci apa, tapi di sana muncul Tulungagung, Klaten, Kediri, Jember, Surakarta. Itu artinya di kota-kota tersebut itu orang banyak nyari kata kunci yang kita riset. Nah, produk kita kalau memang berkaitan dengan kata kunci tersebut, tinggal waktu posting di Facebook Marketplace, kita pilih kotanya, kita tempatkan di Tulungagung, tempatkan di Klaten, tempatkan di Kediri. Efektif mas, pengalaman sih efektif. Saya sempat jual kamera, saya riset dulu, rupanya tempatnya itu ada di sekitar Madura. Saya taruh di Kabupaten Bangkalan. Nah, ada yang beli dari sana. Waktu itu transaksinya sih saya arahin lewat Shopee karena mereka kan juga butuh kepercayaan. Nah, saya buka akun Shopee, saya taruh produknya di Shopee, saya kasih linknya. Nah, transaksinya lewat si Shopee. Nah, ini banyak dikerjakan oleh para pelaku usaha. Jadi mereka ini ya seperti yang aku ceritakan di awal, sempat cari boncengan anak. Dia diletakkan di Sedayu, di Godean, atau kalau nggak salah juga di Sleman. Pas saya searching muncul, pas saya kontak, saya pikir itu mereka hanya berasal dari lokasi-lokasi yang saya sebutkan tadi. Rupanya dia berasal dari Jawa Tengah dan produknya harus dikirim. Rupanya seperti itu, dan itu bisa dikerjakan dengan Facebook Marketplace. Jadi meskipun dia optimal di wilayah, tetapi kita bisa menempatkan jualan kita di wilayah yang kita bidik. Nah, itu bisa pakai si trends.google. Sebetulnya satu lagi tool yang bisa teman-teman pakai kalau teman-teman itu punya fanspage dan aktif di fanspage tersebut, nanti teman-teman bisa pakai fitur insight dari Facebook Ads Manager. Jadi teman-teman itu di Facebook itu salah satu apa ya aku bilang, salah satu fitur tambahan kita bisa ngiklan. Nah, di dashboard ngiklan itu Ads Manager namanya, di sana ada fitur insight. Nah, kita di insight itu bisa ngelihat sebetulnya, bisa ngelihat bahwasanya fanspage kita itu optimal di aku bilang optimal di kota-kota mana saja. Nah, ketika optimal di kota-kota tersebut, teman-teman bisa langsung membidik kota tersebut untuk jualan. Nah, setelah kita riset kota, kita juga bisa, setelah kita dapat kata kunci nih, dapat kotanya, kita bisa yang namanya mengoptimasi jualan kita dengan, jangan lupa kata kunci tadi kita pakai di mana mas makanya. Nah, kita tempatkan kata kuncinya, kita tempatkan yang pertama di judul. Pastikan judul itu memuat kata kunci yang kita bidik. Nah, yang kedua, kata kunci itu teman-teman juga tempatkan di yang namanya keterangan. Nah, di keterangan itu juga tempatkan kata kunci. Jangan kalau teman-teman bidiknya kata kunci banyak, jangan terlalu banyak menempatkan di deskripsi ya atau di keterangan. Tempatkan saja beberapa 1-2 kata kunci yang memang teman-teman bidik. Makanya aku tadi bilang di awal, kalau teman-teman itu punya produk satu, misalnya punya beberapa warna, jangan langsung diupload semua, uploadlah per masing-masing warna. Nah, per masing-masing warna tadi kata kuncinya kita sisipin yang beragam agar biddingan kata kuncinya lebih banyak, lebih variatif kayak gitu. Atau misalnya mentok banget, produkku hanya satu, warnanya hanya itu. Nah, teman-teman bisa yang namanya bukan memanipulasi ya, mengupload produk yang sama, judulnya dibedain, kata kuncinya berdasarkan kata kunci yang dibidik. Yang kedua, deskripsinya pun dibedain. Jadi produknya sama, nggak apa-apa, tetapi satu lagi tambahannya, fotonya dari sisi yang berbeda. Jangan melulu sama. Kalau melulu sama nanti dianggap spamming. Jadi upayakan kalau memang produknya itu hanya satu, teman-teman bisa upload dengan variasi foto dan variasi judul dan juga deskripsi. Nah, itu untuk mengoptimasi si jualan kita agar muncul di pencarian.
Nah, itu basisnya adalah, sekali lagi, basisnya adalah kata kunci. Nah, berikutnya, teman-teman waktu ngupload si postingan di Facebook Marketplace, teman-teman itu nanti bisa langsung juga membagikan ke beberapa grup jual beli. Nah, teman-teman, saran kami, kita boleh kok sekali ngupload di Facebook Marketplace itu bisa memilih 20 grup langsung untuk kita posting di sana. Hanya saja saranku jangan membombardir share ke grup-grup itu. Kenapa? Itu nanti bisa terindikasi spamming. Nah, saranku lebih baik teman-teman posting di Facebook Marketplace untuk grupnya, pilih aja sekali ngepost itu ke 3 grup atau 4 grup. Nah, ngepost yang kedua itu juga sama, 3 atau 4 grup, tetapi grup yang berbeda, jangan grup yang sama dengan yang sudah kita post. Nah, sehari upayakan 1 produk bisa dipost di Facebook Marketplace. Nah, berikutnya tips dari saya, gunakan komunikasi atau berkomunikasilah dengan si calon konsumen itu secara efektif, dengan secara baik, terus juga fast respon, upayakan kalau ada yang tanya, ada yang chatting juga cepat direspon. Terus berikutnya gunakan kalimat-kalimat yang baik, dan tentu saja saya kasih teknik nih agar chattingan teman-teman itu berujung closing. Misal, upayakan ketika berkomunikasi dengan si calon konsumen, upayakan jangan sampai komunikasinya berhenti. Jadi kalau teman-teman sedang berinteraksi dengan si calon konsumen, nah teman-teman upayakan komunikasi itu jangan putus. Nah, ketika jangan putus, maka apa yang harus dikerjain? Ya teman-teman aku bilang bisa ngasih pertanyaan. Habis komunikasi A gitu, teman-teman tanya lagi mau dikirim kapan, mau dikirim ke alamat mana, atau mau ditransfer lewat apa, atau mau transaksinya lewat apa, dan sebagainya. Terus upayakan jangan sampai ketika teman-teman itu mengajukan pertanyaan, jangan sampai ada peluang si calon konsumen itu berkata tidak. Jadi teman-teman giring, pokoknya biaya caranya digiring agar mereka itu fokus untuk melakukan transaksi. Contoh nih pertanyaannya. Nah, ini contoh pertanyaan yang saya sarankan tidak dipakai ya. Jadi pesan produk ini, Kak. Nah, pertanyaan jadi pesan produk ini itu membatasi atau memberikan peluang untuk mereka bilang tidak. Nah, ganti pertanyaannya. Misalnya diganti pertanyaan dengan produknya hari ini siap, Kak. Mau dikirim kapan? Nah, artinya kan kita arahin untuk tidak menjawab tidak. Mau dikirim kapan? Bisa dikirim hari ini, bisa dikirim besok. Tergantung mau transaksinya mau diselesaikan kapan. Terus kasih tahu siapa saja orang terkenal atau siapa konsumen teman-teman yang sudah pernah mau menggunakan produk teman-teman dan dia memberikan testimoni yang positif. Nah, teman-teman bisa kasih testimoni lah. Kasih testimoni bahwasanya produk teman-teman itu memang bagus, memang berkualitas sesuai dengan konsumen bilang ke produk teman-teman. Nah, ini penting untuk memberikan rasa percaya lagi ke calon konsumen. Tetapi memang untuk yang ini tidak harus dimunculkan. Hanya saja misalnya dia ini ada indikasi untuk kabur, untuk tidak transaksi, atau masih tidak yakin untuk transaksi, teman-teman bisa ngirimkan beberapa testimoni dari calon konsumen. Terus misalnya si calon konsumen ini merasa bahwasannya produk kita tuh mahal. Nah, teman-teman bisa kasih variasi atau pilihan produk lain. Misalnya teman-teman jualan susu atau jualan minuman. Nah, untuk volume sekian mili, misalnya volume 300 mili atau 600 mili, itu harganya di angka 35.000. Nah, teman-teman kok dirasa si calon konsumen itu masih merasa mahal ya? Minuman dengan volume 600 mili harganya 35.000. Teman-teman bisa bikin variasi produk, milinya, volumenya diperkecil, misalnya tinggal 300 mili. Nah, teman-teman kasih harga misalnya di angka 20.000. Itu sudah psikologi harganya sudah jomplang. Meskipun sebetulnya kalau beli di angka 300 mili itu lebih mahal dibandingkan beli yang 600 mili.
Yang 600 mili tadi kita jual dengan 35.000, yang 300 mili kita jual dengan 20.000. Sebetulnya lebih mahal beli yang volume lebih kecil. Nah, tetapi karena dia berpikirnya adalah harganya lebih murah, bisa jadi dia tidak membeli yang 35.000, tetapi dia bisa beli di volume yang lebih kecil. Nah, itu tips agar si konsumen ini, intinya kita giring untuk tetap bertransaksi. Kalau nggak dapat di produk utamanya, ya di produk turunannya. Kalau nggak dikirim hari ini, ya bisa dikirim besok. Yang penting dia tidak berkata tidak terhadap produk kita. Apakah berhasil? Tidak semuanya konsumen akan berhasil kita giring, tetapi pengalaman saya untuk menggiring dengan pola komunikasi chatting seperti ini itu bisa meningkatkan tingkat konversi transaksinya. Dari yang tadinya hanya sekitar 1-2 dari 10 orang itu bisa mencapai di angka 5-6 dari 10 orang itu bisa transaksi hanya dengan pola menggiring. Sebetulnya kalau teman-teman mau belajar tentang teknik chatting, itu ada bukunya sebetulnya. Kalau nggak salah judulnya Chit Chat. Nah, cari aja di Google, cari bukunya itu. Kalau nggak salah yang nerbitin dari Billionaire Group. Itu buku recommended dariku. Jadi kalau mau belajar gimana sih sebetulnya teknik chatting yang bagus, yang baik agar closingannya meningkat. Nah, itu ada ilmunya sendiri, teman-teman. Nah, di Facebook Marketplace itu aku bilang produk kita ketika kita sudah posting dengan jangka waktu tertentu, dia akan drop. Kenapa drop? Karena pasti ada produk-produk sejenis yang diposting baru. Nah, postingan kita yang lama itu akan tenggelam dengan postingan-postingan yang baru. Jangan khawatir, postingan yang lama yang punya kita yang tenggelam tadi itu bisa kita naikin lagi dengan cara yang namanya bump up. Jadi Facebook itu kasih fitur yang namanya bump up atau perbarui di Facebook Marketplace. Nah, teman-teman bisa melakukan pembaruan. Misalnya postingannya sudah turun, teman-teman naikkan lagi dengan teknik bump up ini. Caranya gimana? Teman-teman tinggal masuk ke listingan teman-teman, cari misalnya di produk itu di listingannya ada titik 3, diklik aja. Nanti di sana ada tulisan perbarui di marketplace. Nah, itu artinya ketika teman-teman klik tombol itu, postingan teman-teman itu diperbarui, artinya berada di posisi atas lagi. Hanya saja memang teman-teman hanya dapat memperbarui postingan selama 3 kali dan setelah 7 hari. Jadi maksudnya bisa diperbarui lagi kalau sudah usia 7 hari dari bump up yang pertama. Jadi jangan khawatir, postingan yang lama pun bisa teman-teman sundul agar dia naik lagi. Ini memang fitur yang diberikan oleh si Facebook Marketplace. Nah, sampai sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut?